Ya, dan untuk mendapatkan sedikit gambaran tentang bagaimana kondisi di Manta Point, Nusa Penida, Bali yang tadi muncul di video yang sempat viral dan juga kondisi perairan Bali pada umumnya seperti apa sih? Kita langsung bergabung bersama Leonard Lumanau, seorang aktivis peduli lingkungan melalui sambungan Skype dari Bali. Bang Leonard, selamat pagi Bang Leon. Halo, selamat pagi Mas Iqbal dan Mbak Sumi di sana. Ya, ini tampaknya di belakangnya terlihat indah begitu ya kalau kita lihat pemandangannya. Nah, tapi kalau tadi kita lihat videonya itu cukup banyak sampah yang ternyata ada di permukaan air laut dan juga di dalamnya. Seperti apa kondisinya sekarang? Apakah masih seperti itu, Bang Leon? Kondisi di laut di perairan Nusa Penida saat ini, seperti kita bisa lihat nampak di belakang ini, kondisi laut sangat tenang ya. Cuaca cerah, biarpun tadi jam 5 pagi sempat turun hujan selama 30 menit, dan air terlihat jernih dan bersih sekarang. Bang Leon, sebenarnya pemandangan yang kemudian diperlihatkan oleh Rich Horner tadi itu sebenarnya sudah lama terjadi di Nusa Penida atau seperti apa? Oke, untuk menanggapi video dari Rich Horner tersebut, memang di dalam video tersebut adalah kondisi terparah kita saat awal musim hujan saat itu. Dan mungkin mereka si Rich Horner menguploadnya tanggal 3 ya, tapi itu bisa juga kan video dari sebelum-sebelumnya karena memang Bali dilanda hujan keras selama beberapa minggu sebelumnya. Dan itu memang sudah hal biasa untuk kita di musim hujan, banyak sampah yang akan berkumpul di daerah Manta Point situ karena di Manta Point itu berbentuk seperti teluk yang notabene adalah pertemuan arus, dan di arus tersebut itu yang akan membawa partikel-partikel plastik berkumpul di Manta Point itu, dan sampah itu biasanya hanya 2-5 hari, dan setelah hari ke-6 dia akan hilang terbawa arus, tapi bukan hilang sudah bersih ya, hilang karena terbawa arus ke belahan dunia atau belahan bumi yang lain. Ke titik lain karena tidak bisa dan dia akan terurai ya. terus berputar aja. Makanya tadi seperti Mas Iqbal bilang ada yang expire tahun 2009, betul, karena memang perputaran di dunia begitu aja harus. Bang Leon, ini kami tampilkan, Anda sempat mengirimkan video terbaru begitu ya ke tim Selamat Pagi Indonesia, kondisi terbaru dari Laut Nusa Penida. Ini diambil pada tanggal 8 Maret ya? 8, betul, kemarin. Kolega kami yang ke sana. Kalau pada saat tadi Anda katakan ini hanya terjadi pada puncak musim penghujan, apa yang dilakukan oleh warga di sekitar atau mungkin aktivis yang peduli dengan kondisi seperti ini, Bang Leon? Apa yang dilakukan dengan aktivis di sini ya? Lebih kepada kami penyelam profesional asosiasi di Bali ini sendiri yang berkaitan dengan pariwisata, kita mengambil sampah dengan membersihkan pantai terutama, dan khususnya bagi para penyelam kita lebih kepada membawa mesh bag, kantong jaring-jaring yang di setiap penyelaman pasti kita akan mengajak tamu kita untuk mengambil sampah seperti itu, karena laut memang mata pencarian kita itu. Jadi kalau laut hidup kita tapi penuh dengan sampah, jadinya malu juga kita dengan keadaan seperti itu. Jadi apapun yang laut sudah berikan, kita akan berikan kembali kepada laut dengan mengambil sampah itu. Betul. Bang Leon, akhir November 2017 pemerintah setempat sudah mendeklarasikan Bali dalam kondisi darurat sampah. Banyak sekali petugas dikerahkan untuk membersihkan. Kalau untuk masyarakat lokal sendiri, awareness atau kesadaran untuk tidak membuang sampah dan ikut membantu menjaga kebersihan Bali itu apakah sudah terbangun? Sudah terbangun terutama karena memang banyaknya aktivis lingkungan di Pulau Bali ini sendiri. Mereka sangat sering melakukan rutinitas setiap minggunya. Jadi bukan hanya karena ada hari peduli sampah seperti beberapa minggu lalu ya, tapi memang sudah menjadi rutinitas tidak hanya pada musim hujan, tapi di hari-hari pun kita tetap untuk mengambil sampah di pantai-pantai terdekat atau di spot diving kita akan mengambil sampah dan mengajak tamu dan mengedukasi bagaimana cara menanggulangi sampah. Oke, Bang Leon, Anda juga merupakan sebagai instruktur diving begitu ya. Satu lagi, bisa kasih gambaran sedikit tidak? Itu ikan pari manta yang terlihat dan juga kura-kura ini dikhawatirkan mereka juga bisa memakan sampah-sampah plastik tersebut. Apakah hal itu sudah terjadi ataukah mungkin populasinya terlihat berkurang pada saat Anda melakukan diving dengan adanya sampah-sampah ini?
Oke, itu fenomena sampah dengan biota lautnya itu memang ya sudah ada dari dulu, dan kalau yang sampai mati binatangnya itu belum, tapi kita juga bisa melihat bahwa kalau di pari manta itu sendiri, mereka makan melalui sistem dengan filter feeding. Jadi mereka akan membuka mulutnya manta itu dengan memfilter zooplankton yang masuk. Tapi kan kita masih ada mikroplastik yang tidak kasat mata. Jadi di situ plastik yang masuk ke jaringan manta itu yang tidak dapat dicerna, lama-lama lambat laun manta itu akan sakit dan tidak mendapatkan nutrisi, ya lama-lama bisa mati. Itu untuk pari manta. Dan sama halnya dengan penyu ya. Jadi penyu ini makanan utamanya adalah ubur-ubur. Jadi bayangkan saja, karena penyu tidak bisa membedakan yang mana ubur-ubur yang mana plastik, dia akan banyak makan plastik itu dan terkumpul di perut, yang nantinya kalau sudah ada banyak plastik di perut, dia tidak akan bisa turun lagi untuk mencari makan, dan plastik tersebut sendiri akan menjadi racun. Oke. Jadi populasinya juga bisa terancam gitu ya dengan sampah plastik yang ada. Betul sekali. Terima kasih. Betul sekali. Terima kasih Bang Leonard sudah bergabung langsung dari Nusa Penida Bali.